Ya, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Tema kita pada saat sore hari ini apa Bapak Ibu? Iya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini menjadi sebuah renungan buat kita semua. Siapapun kita, jangan pernah terpisah dengan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sandaran dan andalan hidup kita. Natal adalah peristiwa Allah turun tangan memulihkan manusia dan keluarga. Allah hadir dalam tekanan dan pergumulan. Kita baca dulu satu ayat firman Tuhan yang mengawali semua apa yang akan kita sama-sama dengarkan pada saat sore hari ini. Saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-1. Matius pasal 1, saya akan bacakan saja supaya mempersingkat waktu. Iya. Ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kisah ini adalah merupakan kisah yang sudah umum untuk kita anak-anak Tuhan dengar. Tetapi penting Bapak Ibu Saudara dan saya perhatikan baik-baik, ya. Mari next, berikut. Natal, ya. Natal adalah peristiwa Allah turun tangan memulihkan manusia dan keluarga. Ya, karena Yusuf dan Maria dalam situasi kondisi yang tidak
umum yang tidak pada biasanya. Allah hadir dalam tekanan dan pergumulan. Ya, apa gerangan pergumulan Yusuf? Yusuf yang adalah seorang anak Tuhan yang tulus hati kata Tuhan. Ya, ini menjadi sebuah hal yang perlu Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, ya, memiliki hati yang tulus ikhlas. Ya, Yusuf secara lahiriah ketika dia mengambil Maria untuk jadi istrinya, tapi ternyata saudaraku, Maria sudah mengandung, ya, sudah mengandung. Ini merupakan sebuah tantangan berat. Ini merupakan tantangan batin bagi Yusuf yang punya niat baik untuk berkeluarga, yang memiliki hati yang tulus, dan dia, saudaraku, memilih calonnya namanya Maria. Maria pun dalam situasi kondisi yang tertekan secara sosial. Kenapa tidak? Karena dia belum punya suami, tapi nyatanya dia sudah mengandung. Bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, ya, adalah merupakan saudaraku jalan keluar, ya, jalan keluar. Sebab ketika Tuhan berkata kepada Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Ya, saudaraku, ada banyak kadang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat umum, sudah lihat dengan kasat mata, kadang juga dia seolah tak bisa percaya. Tetapi saudaraku, Yusuf ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepadanya, jangan takut hai engkau Yusuf anak Daud, ya, mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, orang untuk menerima apa yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau orang itu adalah orang-orang yang memang betul dekat dengan Tuhan, yang betul-betul cinta akan Tuhan, dan benar-benar menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan, ketika mendengar suara itu, pastilah dia akan, saudaraku, percaya apa kata Tuhan. Ya, kalau orang Kristen sudah tidak mau percaya akan apa kata Tuhan, menjadi apa hidup ini? Ya, jadi perkataan Tuhan itu adalah merupakan, saudaraku, jaminan. Perkataan Tuhan itu adalah kepastian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah saudara dan saya bergerak dan kita bertindak atas dasar kebenaran. Ya, karena Allah yang kita cintai itu di tengah-tengah kesulitan secara batin, secara sosial untuk kedua pasangan ini, saudara kasih dalam Tuhan, bukan satu hal yang mudah. Tapi ketika Yesus hadir, dia menyatakan dirinya melalui perintahnya, melalui malaikat Tuhan, dan kemudian Yusuf dapat menerima, ya, dapat menerima. Next, Yesus dihadirkan untuk menyelamatkan, ya, karena juru selamat itu hanya ada satu, tidak ada dua. Cari saja di semua keyakinan di dunia ini, ya, karena kita sudah diajari juga dengan berbagai, ya, latar belakang berbagai agama-agama di dunia ini. Tidak ada satupun, saudaraku, ya, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa di tengah-tengah mereka ada juru selamat. Ya, tidak ada, saudaraku. Tujuan kedatangan Yesus adalah pemulihan. Dosa merusak keluarga, tetapi Yesus memberikan relasi dan hati. Saudara dikasih dalam
dekat dengan saudara dan saya, karena dialah satu-satunya juru selamat. Ya, jadi kalau ada orang Kristen ya menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, mulai dia jauh dari Tuhan, mau dapat pertolongan dari siapa kita? Ya, tidak ada pertolongan yang sempurna selain daripada apa yang Yesus berikan kepada setiap kita yang datang kepadanya dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih. Ya, sesulit, sesukar, supaya apapun kondisi saudara dan saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ketahuilah, selama hatimu masih berharap, selama hatimu masih berseru, selama hatimu masih percaya, jalan keluar pasti tetap ada. Amin. Jalan keluar tetap pasti ada. Bapak Ibu Saudara, memulai pelayanan dari nol itu tidak mudah. Ya, merintis memulai kota negeri dengan situasi kondisi nol itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang susah dan sulit. Kenapa? Kita hanya perlu melatih diri kita untuk tetap mengandalkan Dia dan tetap percaya, yakin akan janjinya. Ya, ini adalah sebuah pelatihan Bapak Ibu, tidak otomatis saudara dapat miliki itu. Ini pelatihan. Ya, perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan itu adalah sebuah pelatihan untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya engkau dan saya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Memang perlu Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa itu saudara, ya, sama dengan kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan sudah jelas katakan jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Itu jelas, sebab ketika engkau makan pasti engkau akan mati. Pasti engkau mati, bukan akan mati, pasti engkau mati. Ya, dosa saudaraku, saudara kekasih dalam Tuhan, itu memisahkan saudara dengan Tuhan. Dosa juga yang dapat yang memisahkan antara manusia dengan manusia. Ya, yang paling memprihatinkan pada peristiwa berapa itu, karena dua pemimpin tokoh gereja. Coba Bapak Ibu bayangkan, di mana perkataan Tuhan itu dibuat. Kakak adik perang, karena yang satu memilih si A, yang satu memilih si B, saling bunuh. Ini mestinya tidak perlu terjadi di kehidupan orang yang berkata percaya kepada Yesus. Masa oleh karena pilihan satu dengan yang lain kita harus bermusuhan dan harus saling menghabisi satu sama lain? Gereja berduka Bapak Ibu, dan itu bukan terjadi di negara lain, di negara kita. Ya, karena pilihan dari yang satu tokoh A, yang satu tokoh B, kakak adik bertengkar, bahkan saling menghabisi satu sama lain. Ini akibat dosa. Ya, itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang hidup dalam kesulitan dan kesukaran, untuk terbebas dari dosa. Tinggal saudara dan saya mau dengarkan dan mau taati firman itu atau tidak. Ya, kalau saudara dan saya dengarkan firman itu, saudara pegang firman itu, saudara refleksikan firman itu dalam tindak tanduk perbuatan kita, seperti nasihat Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat 5 dikatakan di sana, saudara, percayalah kepada Tuhan dan janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu. Seringkali kita terbelenggu oleh pengertian-pengertian kita yang di latar belakangi banyak kekurangan kelemahan kita. Tapi kalau saudara dan saya menyandarkan kehidupan saudara kepada Yesus dan berpegang teguh kepada perkataannya, bahwa Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa yang mengaku dosa, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, siapa yang mengaku segala dosa, Dia Allah yang setia
akan mengampuni dan menyelamatkan kita. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, Bapak Ibu. Tanamkan itu baik-baik kepada anak, mantu dan cucu, dan perhatikan pergaulan mereka. Karena hanya banyak seringkali saya menemukan di beberapa tempat, ya, karena katanya pergaulannya dengan seorang yang kaya, lalu karena status ekonomi yang dianggap oleh keluarga ini lebih baik darinya, lalu mengizinkan pergaulan yang tidak seimbang. Alkitab berkata di dalam Markus pasal 8 ayat 34, 35, 36, 37 katakan, sekalipun seisi dunia kita hidup, kalau nyawa kita binasa, tidak ada artinya. Amin. Amin. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai saudara dan saya membiarkan hidup ini berjalan di dalam dosa. Yesus sudah datang kepada saudara dan saya. Dia hadir untuk membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala belenggu dosa yang dipelopori oleh si jahat. Saudara dikasih, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih, kita sebagai anak Tuhan, kita mau ingin sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Next. Allah Immanuel. Allah hadir dalam kekacauan, memberi ketenangan, arah dan pengharapan. Ya, Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin. Ya, Dia akan menyelesaikan segala pergumulan. Kehadiran Tuhan itu penting. Ya, Alkitab katakan dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2-3 orang, memang topik ini bicara tentang bernasihat, tetapi dimanapun kita berada, kalau kita 1-2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada di sana. Amin. Yesaya 32:17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran itu ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sebagai ayah ibu yang cinta anak, mantu dan cucu, latih dirimu untuk sungguh-sungguh. Latih dirimu untuk setia, latih dirimu untuk taat tunduk kepada kebenaran. Jangan pernah engkau termakan hasut dengan berbagai latar belakang, walaupun dia seorang aktivis, tetapi kalau dia tidak berpegang kepada firman Tuhan, ketahuilah dia akan menyesatkan engkau. Ya, bukan karena aktifnya orang, tapi bertobat tidak. Ini penting. Ya, percaya, bertobat. Ya, kalau kita lihat di ruang tabernakel itu, ya, pintu gerbangnya disebut percaya. Setelah itu ada atribut mezbah korban bakaran, itu bicara tentang pertobatan. Kemudian ada kolam pembasuhan di ruang tabernakel, itu bicara tentang yang kehidupan lahir baru. Setelah lahir baru, kemudian pintu ruangan suci itu bicara tentang, saudara dikasih, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Saudara dan saya butuh Roh Kudus. Amin. Ya. Saudara dan saya butuh bimbingan Tuhan Allah Roh Kudus, butuh bimbingan Allah yang Immanuel, supaya saudara dan saya semakin cinta firman. Meja roti pertunjukan bicara tentang firman, pelita emas bicara tentang pelayanan dan kesaksian nyata, pelayanan yang murni. Saudara kekasih, ya. Jadi orang Kristen percaya tapi tidak bertobat, jangan pernah bermimpi untuk ketemu dengan Tuhan. Karena ini ketetapan yang digariskan oleh Tuhan, ya. Sejak
mati, kemudian Yesus pergi menginjil. Dia memberitakan tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan tahu pikiranmu Bapak Ibu dan saya. Kita penuh dengan kekurangan kelemahan, tapi mari kita bawa nama Yesus, bawa firman Allah, mau dibimbing, dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya engkau bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Seringkali orang Kristen tidak menyadari bahwa dirinya ini bukan miliknya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Saudara sudah ditebus dengan harga yang mahal. Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Karena itu tugas saudara dan saya adalah, saudara kekasih, percaya, bertobat, dan berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, kapak sudah tersedia di pohon, di akar pohon yang tidak mengeluarkan buah. Buah itu ada dua, buah karakter hidup yang baik. Karakter hidup yang baik itu tidak otomatis saudara miliki, itu proses. Saudara ingin menjadi orang yang sabar, saudara akan ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Tapi apakah saudara dapat mengelola hati saudara dan saya? Ini proses. Tapi kalau saudara dan saya melihatnya dia sebagai alat dalam tangan Tuhan, membentuk dan memproses hidupku, maka saudara tidak akan pernah benci siapapun. Amin. Karena proses harus berjalan. Itu buah yang pertama. Menjadi orang yang penuh kasih akan dapat orang yang juga selalu ingin meminta-minta sesuatu yang menjengkelkan hati saudara dan saya. Bagaimana kita dalam menghadapi ini? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Amin. Dia datang untuk saudara dan saya. Dia tahu kita penuh kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya dia hadir, dia berfirman, dia menuntut kita, dia membimbing kita. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan di sana, ya, berusahalah berdamai dengan semua orang dan mengejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada satupun yang bisa ketemu dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 dikatakan pada ayat 16-17 katakan, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Hati pikiran kita harus disinkronkan dengan kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya nikmati kebaikan Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan, nikmati perlindungan Tuhan, nikmati pembelaan Tuhan, sehingga kita dengan siapapun dapat bersahabat dengan tulus ikhlas. Amin. Itu yang perlu harus diingat. Next, karena akan membuka pemulihan. Yusuf, ketika Tuhan katakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria, karena anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Siapa di antara rasul yang sudah bisa ditahu? Teman-temannya sudah berkata, 10 temannya sudah berkata, bahkan 11, karena salah satu sudah diundi, namanya Matias. Jadi 11 murid dan juga murid-murid yang lain menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan berkata kepada Thomas, dia bilang apa? Murid-murid kami sudah ketemu Tuhan Yesus. Thomas bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya. Bukankah banyak orang seperti Thomas di akhir zaman ini? Saudaraku, omongan orang boleh saudara tidak begitu percaya, tapi jangan sampai kepada perkataan Tuhan. Amin. Kepada perkataan Tuhan saudara dan saya harus sungguh-sungguh pegang teguh, karena itulah terang, itulah pelita, itulah pedoman, itulah benteng hidup saudara, itulah kepastian hidup saudara, itulah jaminan saudara dan saya, itulah firman Allah. Kalau saudara percaya akan firman-Nya dan saudara tidak melakukan apa kata firman-Nya, itu
iman model seperti ini bukan iman yang menyelamatkan. Yakobus pasal 2 katakan pada ayat 14, iman tanpa perbuatan. Perbuatan bukan segalanya, tetapi orang yang beriman tidak ada perbuatan, itu iman yang tidak sehat. Percaya firman Tuhan tapi tidak mau taat kepada firman Tuhan, itu percaya yang model apa itu? Percaya kepada Tuhan, percaya akan perkataannya, dan belajar untuk mentaati apa kata Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, ya, Kolose apa Yakobus ya? Coba kita cek Yakobus nanti. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 14. Iman tanpa perbuatan. Perbuatan itu bukti iman, saudara. Ya, perbuatan saudara melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, itu bukti iman. Ada banyak orang Kristen berkata aku percaya kepada Yesus, tapi tidak akan setia kepada Tuhan, beribadah. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Kemudian di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Ayat 20 dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 dikatakan, iman tanpa perbuatan itu kosong. Banyak orang percaya firman, tapi banyak juga orang tidak mau taat pada firman. Tapi Yusuf, begitu dia dengarkan suara malaikat berkata kepadanya, jangan ikut takut hai Yusuf anak Daud, sebab anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Kalau ingin coba pakai logika, bagaimana aku bisa percaya? Dan peristiwa itu kan tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dan bagaimana Roh Kudus menjadikan firman itu menjadi daging di kandungan Ibu Maria. Kalau orang mengotak-atik dan ikuti suara setan, saya yakin dia pun akan sulit percaya. Tapi inilah orang yang hatinya tulus ikhlas. Amin. Orang yang tulus ikhlas itu, dia tahu ini suara Tuhan atau suara dan ini suara Tuhan atau suara iblis, dia tahu. Jadi saudara kita sedang Tuhan, maka saudara dan saya, mari Bapak Ibu saudara kasih manfaatkan kehadiran Tuhan. Selagi kita hidup, dia ada di tengah-tengah saudara dan saya, dan perkataannya menjadi suluh, menjadi terang, menjadi pemimpin, menjadi penuntun dalam hidup saudara dan saya, supaya kita tidak tersesat. Amin. Bukankah di hidup banyak orang sudah menyimpang? Banyak orang yang membuat komentar yang keliru juga dengan Alkitab. Makanya saya ajarkan kepada jemaat, kalau engkau ragu-ragu, baca ulang Alkitab ini, karena perkataan Tuhan ini tidak akan pernah sirna. Langit bumi, Matius 24 ayat 35 katakan, langit bumi lenyap, tapi firman itu kekal selamanya. Amin. Kalau firman itu kekal selamanya, kenapa harus diragukan? Adakah sehebat perkataan Tuhan? Tidak ada. Karena itu Bapak Ibu saudara saya, biar kita boleh sungguh-sungguh buka hati kita dan menerima kehadiran Sang Juru Selamat yang Immanuel itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yusuf taat meski sulit, ketaatan membawa berkah, penyertaan dan pemulihan keluarga. Next, penerapan. Nah ini tinggal terakhir sudah, ya. Jadikan Yesus pusat keluarga. Amin. Ya, kalau engkau ingin nikmati segala pernyataan kuasa Tuhan dan mujizatnya, jadikan Yesus sebagai pusat keluarga. Ya, yang lain boleh kau abaikan, tapi jangan coba abaikan Tuhan. Ya, karena engkau akan rugi Bapak Ibu. Rugi. Saudara dan saya mengabaikan Tuhan, saudara sedang
sedang merugikan dirimu, merugikan anak mantumu. Kenapa? Karena engkau sedang menanamkan nilai-nilai yang kurang benar pada anak mantu dan cucu. Saya bersyukur cucu saya berkata, saya ingin seperti Allah. Pakaiannya pun dia minta, yang duduk di depan saya dia minta, aku ingin seperti pakaian Allah. Ya, kadang dia bicara khotbah, ya, saudara kasih lagu. Yang perlu Bapak Ibu dan saya sebagai ayah, ibu dan anak, ketika kita angkat tangan, jangan karakter yang tidak baik yang tertumpah pada anak mantu dan cucu kita. Karena itu milikilah kehidupan yang mempusatkan diri dan keluarga kepada Kristus. Amin. Yang kedua, undang Yesus hadir. Karena kehadiran Yesus memberikan solusi yang terbaik, solusi yang sempurna. Ya, dan jangan sampai mengedepankan pikiran akal kita. Sebab seringkali jalan Tuhan itu seperti tidak kita dapat tidak bisa kabar. Kalau engkau meletakkan harapmu kepada Dia, ikutilah jejak langkahnya, tuntunannya, bimbingannya, pasti engkau dan saya tidak akan pernah beliau. Yang ketiga, hidup taat seperti Yusuf. Ya, Yusuf taat ketika dia dengar akan firman Tuhan. Ya, saudara, Abraham juga taat ketika Tuhan berkata, hai Abraham, korbankan putramu. Ini bukan hal yang mudah, sudah ditunggu kurang lebih 25 tahun. Karena ketika dia menerima janji kurang lebih usianya 75 tahun. Dan waktu Ishak lahir itu dia seusia 100 kurang lebih. Selama 25 tahun dia menanti. Dan kemudian dia sudah menjadi seorang anak remaja. Tuhan berkata, saudaraku, ya, korbankan putramu di Gunung Moria. Ini adalah tindakan yang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Kenapa? Karena suara Tuhan itu jelas. Amin. Amin. Suara Tuhan itu jelas, dan suara Tuhan pasti tidak akan menyimpangkan kita. Suara Tuhan itu pasti membawa kita. Next, terakhir. Betul. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Yesus memberi pemulihan. Immanuel memberi penyertaan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Tuhan berkati. Arti kata shalom itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, keutuhan. Ya, salam shalom itu keutuhan. Shalom itu bicara dalam bahasa aslinya adalah penyertaan Tuhan. Ya, shalom itu juga bicara tentang Bapak Ibu Saudara, ya, berkat Allah tercurah dalam setiap hidup. Jadi ketika engkau mengerti akan ini, selalu katakan kepada siapapun shalom. Amin. Karena Dia pasti sungguh menyertai ucapan lidah mulut kita yang dilakukan dengan iman, dengan tulus ikhlas. Tuhan berkati. Mari kita semua tundukkan diri dan kita bersyukur buat firman-Nya. Pada sore hari ini dalam perayaan Natal BPS 2025, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur bahwa firman Tuhan yang kita nikmati saat sore hari ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kami minta Ibu Rika
sampaikan. Boleh menuntun langkah ke depan untuk menghadapi tahun 2026. Itu sebabnya hari ini kami dibekali lewat firman Tuhan supaya kehidupan ini berarti berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan lewat firman-Mu, ajarilah kamu mau belajar supaya hidup ini berarti, supaya kami seperti Yusuf tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan buat gerejanya, terlebih jemaat-jemaatnya yang ada di Philadelphia ini. Berkati Bapak Pendeta Rimur yang sudah menyampaikan firman Allah. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu yang hidup berkuasa, dan firman-Mu dapat kita hidupi hari ke hari ke depan Tuhan, untuk kami menghadapi tahun 2026. Apapun yang terjadi, kami sadar, kami percaya bahwa janjinya Tuhan tidak pernah berubah. Janji Abraham, Ishak dan Yakub boleh menyertai kami sepanjang hari-hari, terlebih tahun 2026 penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh berkat mengalir, kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat rohani dan jasmani boleh mengikuti kami semua yang datang pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami merasa bahagia, kami merasa dituntun oleh Tuhan untuk kami berjalan di tahun 2025. Sekalipun banyak tekanan, banyak hambatan pergumulan, Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Tuhan tetap ber-Emmanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat firman-Mu bahwa berkat untuk kami anak-anak-Mu yang sudah datang pada saat sore hari ini. Apa yang di pergumulannya, apa yang di kerinduan dan cita-citanya, Tuhan mendengarkannya. Terima kasih. Segala puji dan hormat, syukur hanya kami naikkan buat kita bagi surga, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan memohon. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan sebelum kita menyanyikan nyanyian Maha Kudus, nanti kita akan mendengarkan persembahan pujian. Mari kami persilakan mahasiswa BMW untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan.
Bapak Ibu itulah persembahan pujian dari mahasiswa PMW. Kita dengan PMW ini sudah tidak asing lagi karena kita suka kunjungan ke PMW ya, dan kita juga senang melihat anak-anak PMW mereka berpergian, mereka begitu semangat dalam mengikuti pendidikan mereka, mempersiapkan hidup mereka melayani Tuhan ya. Nah, PMW banyak-banyak berdoa ya supaya Tuhan mengajak anak-anak Tuhan yang cinta pekerjaan Tuhan untuk berkunjung ke sana. Kalau jemaat ingin bergabung, suka berkunjung ke sana, ya tentu kalau kunjungan ke sana tidak dengan tangan kosong ya. Baru-baru ini melayani Tuhan ada kunjungan ke sana bersama dengan ketua panitia ya. Waktu itu bukan sebagai ketua panitia, tapi sebagai pengurus gereja. Waktu ke sana ternyata Bapak Darius, Ibu Darius sedang sakit, jadi kita tidak bisa ketemu ya. Di Tuhan doakan supaya anak-anak ini, mereka pemuda-pemudi ini, mereka bersemangat menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menyanyikan nyanyian malam kudus, kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan juga dua ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Persembahan kita dilakukan 2 kali. Itu kan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih pada sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan ini, Tuhan ungkapi kami dengan iman, sehingga apa yang kami tabur kami lakukan dengan iman kepada Yesus Kristus, dan kami percaya setiap taburan kami Tuhan yang akan memberkati setiap tangan yang berkorban pada saat sore hari ini. Berkati juga kedua ibu yang bertugas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melakukan semuanya ini. Haleluya, amin. Katakan dia sungguh baik.
kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati setiap tangan-tangan kami yang berkorban. Engkau sudah memberikan kami kemampuan berkorban bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati kedua ibu yang sudah bertugas pada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan berkati kami kekuatan kesehatan terus giat melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyanyikan nyanyian Malam Kudus. Nanti kami panggil nama-nama yang bertugas maju ke depan. Mohon untuk segera dibagikan sticknya ya, lilinnya. Nanti untuk menyalakan cukup Bapak Ibu teguh saja, teguh sampai dia nyala semua. Jadi nanti waktu kita menyanyikan nyanyian Malam Kudus itu kita angkat ke atas. Nama-nama yang kami panggil nanti untuk menyalakan lilin yang pertama adalah kami panggil Bapak Kepala untuk menyalakan lilin yang pertama. Yang kedua nanti kami panggil Bapak Ronald Teguh sebagai Ketua Panitia Natal 2025. Kemudian kami panggil Bapak Sakaria Juliadi sebagai Ketua Kelompok Doa Mawar Salon. Dan kemudian kami panggil Bapak Purwanto sebagai Ketua Kelompok Doa Bunga Bakung. Dan kami panggil Wakil dari Gondang Bapak Agus untuk menyalakan lilin. Dan yang keenam kami panggil Bapak Darius untuk mewakili BMW untuk menyalakan lilin keenam. Kemudian mewakili jemaat dari Kartasura nanti kami minta Bapak Yosua Trijatmiko. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian Malam Kudus. Nama-nama yang sudah kami panggil